วัสดีค่ะคุณคริสโอนทการนะคะเรียกการเฉยๆก็ได้ค่ะOke, jadi gue baru aja beres nonton Yuri lagi. Ya, gue baru aja beres nonton Apple My Love The Series. Kalau kalian kurang suka dengan Yuri, ya silahkan skip video ini. Dan bagi kalian yang suka series Yuri atau GL, ya cukup gue rekomendasikan bagi kalian yang suka. Karena gue masukin series ini ke dalam planet S gue, cukup seru banget untuk ditonton. Mereka pasangan yang lucu, dan for a better experience, gue saranin nonton series ini menggunakan headphone, headset, sound system, atau bahkan earphone kalian. Jangan gunain speaker laptop atau HP, karena detail menarik dari penata suara series ini sungguh luar biasa. Bahkan penata kamera pun membuat sinematografi yang luar biasa juga di series ini. Mereka menggunakan teknik yang baik saat mengambil gambar, dan tentu aja main aktor dan support role juga luar biasa. Romance komedinya lucu banget. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu, karena gua akan cerita banyak banget di video ini. Ini series banyak banget yang mau gua omongin. Jadi kayaknya akan panjang dan detail ya, karena detail sudah pasti mengandung spoiler. Jadi silahkan nonton dulu bagi yang belum nonton biar enggak terspoiler. Atau kalian mungkin sudah nonton dan tidak masalah dengan spoiler, mari dengarkan cerita gua yang panjang ini. Silahkan siapkan makanan dan minuman kalian sih. Oke, pas cek satu episode ya, gua iseng malah kelanjutan. Bagus banget gambarnya. Mereka ngebuat lighting, set, dan lain-lain bentuknya natural dan realistis. Nggak ada yang ditambahin dan bagus banget. Sound effect di awal ya, scene awal waktu Chris duduk di pantai itu juga bagus banget. Suara ombak, burung, dan lain-lain. Karena gue yakin itu dibuat di post produksi sih, tapi pas banget porsinya, nyaman banget di telinga, damai gitu nontonnya. Dan juga cast support role teman-temannya juga tidak kalah keren. Mereka tidak terlihat kualitas supportnya menurut gue. Bagus banget sih casting directornya milih teman-temannya Chris dan juga bahkan kakaknya. Nah ini bagian kurangnya nih. Kayaknya set reporter yang ada di TV ya, kalau di episode 1 ini terlalu kelihatan dibuat. Sayang banget. Kayaknya mereka pakai green screen doang. Terus pakai aset background jadi agak kelihatan editannya. Tapi ada bagian editing yang menarik juga di episode 1 ini. Kalau kalian perhatiin, untuk membuat sang MC kita, si Chris, itu fokus ke heroin, yaitu si Khan, yang dia lihat dalam mimpinya tiba-tiba ada di TV. Teman-temannya itu dibuat menghilang gitu. Itu ide yang bagus dan keren ya. Jadi kelihatan banget Chris itu bodoh amat sama sekitarnya. Jadi fokus ke heroin yang ada di depan TV-nya. Dan ini salah satu alasan gue berani bilang series ini bagus. Padahal gue baru nonton episode 1 part 2. Series ini yang bikin bagus adalah sang director dan penata kameranya. Untuk ngebuat 4 orang yang awalnya berjauhan ya, waktu di ruang TV itu, scene dimana Chris sama teman-temannya nyari akun IG-nya si Khan supaya tidak melewati batas 180 derajat ya, ini dalam teknis film, dalam pengambilan gambar. Nah, kedua temannya itu datang ke sofa supaya bisa ngambil gambar fokus ke teman-temannya. Itu bagus banget sih. Mungkin kalian melihatnya kan kayak hanya teman-teman pengen datang ngobrol berdekatan aja gitu, tapi alasan utamanya karena itu juga mengandung teknis pembuatan film di dalamnya gitu. Dan
BTW ya, gue entah kenapa jadi menebak mata donasinya itu dari ibunya si heroin sih. Kayaknya udah terlihat jelas ya di clue episode 1 ini. Kelihatan dari Kan yang bisa dilihat dia pamit ke ibunya dan berhubung dengan mimpi yang sering dilihat oleh Chris. Ya secara gitu ibunya pasti sering lihat si Kan, jadi ya pasti masuk ke otaknya Chris. Dan paling ini sih yang mengganggu ya, angin buatannya itu loh. Ya bagus sih slow mo angin sepoi-sepoi gitu, tapi kayaknya berlebihan banget sih. Masa setiap karakter muncul harus ada begitu ya gitu. Sepanjang episode 1 udah berapa kali gue lihat adegan angin sepoi-sepoi gitu. Dan akhirnya ya udah ketebak sih waktu si kakaknya bilang, si Toh itu ya, kalau nggak salah kan kakaknya bilang kalau si Kan itu keponakannya si Toh. Nah pas ketemu di kantor kakaknya, hal yang sama terjadi lagi. Kayak waktu Chris menatap di TV awal scene episode 1, dia mengabaikan semua yang ada di sekitarnya saking terpananya dengan Kan. Itu bagus banget ya actingnya si Chris ya. Awalnya ya gue kira series ini akan berat dan penuh drama gitu, tapi lucu banget ternyata, sedih tegang kerasa di episode ini. Gue sampai lupa kalau series ini Yuri Thailand sih, karena ini mengingatkan gue ke style film-film Thailand komedi biasa gitu. Nah di episode ini gue nemu detail yang mengganggu. Kalau kalian perhatiin waktu Kan ingin mengundurkan diri dari perusahaan kakaknya si Chris, dia berdiri entah kenapa tepat di yang biasa buat kamar mandi gitu tuh, buat cahaya masuk. Nggak tahu gue namanya. Nah blockingannya agak kurang di situ ya. Jadi si Kan itu tubuhnya bergaris gitu, aneh, kayak ngeglitch. Kalau kalian perhatiin baik-baik ya, gua kasih timestampnya deh. Menit 6:29 di part 4 ya, episode 1. Dan itu dia, kalau agak kesel ya di akhir sama Chris, tapi paham juga sih, emang orang-orang tipe begini nih malu-malu, kikuk, polos dan lain-lain gitu loh ya. Jadi itu dia episode 1, buset, banyak banget kan omongan gue, ini baru episode 1 loh. Dan ya di episode 2, wah lagi seru-seru datang si Toy, bener-bener seperti namanya, memang pemain dia ya. Ternyata ada yang lebih ngeselin dari anjir. Sakit sih nih orang, tapi bener adanya tipe-tipe kayak gini ya. Kalau kalian benar-benar beruntung menjadi amat sangat tidak beruntung, kalian pasti mengalami hal kayak Chris kayak gini. Tapi karena emang ini orang sosok tanda kutip berbeda dari orang normal ya menurut gue ya, kita ya hanya bisa harus paham dan pukulin aja biar orangnya sadar. Semoga gue tahan ya menonton drama series ini dengan gangguan si Toy ini. BTW Chris sama Kan bagus banget profil sampingnya ya, cakep banget. Kalau mereka itu kayak udah hadap-hadapan dari kamera di samping gitu, bagus banget sih. Hal detail menarik nih, kalau kalian tahu lah ya, di episode 2 ini kan ada scene mereka buat makanan dan main coret-coretan. Nah kalau coretannya Chris kan udah dibersihin oleh si Kan, tapi Kan nih nggak dibersihin hingga akhirnya dia bersihin sendiri. Itu nunjukin sih selama waktu masak hingga makanan jadi, sampai mereka pun selesai makan, Chris kayaknya masih malu banget sama si Kan. Walau sepertinya kayaknya Kan tuh berharap dia bersihin, tapi akhirnya dia bersihin sendiri mukanya dari tepung itu. Dan ini yang menarik bagi gue adalah tim continuity-nya gokil sih, bisa mempertahankan detail kayak gitu. Bagus banget komedia series ini. Dan ya tiba-tiba Kan bilang Chris mirip ibunya, sudah pasti dari matanya ya. Akhirnya guys, gue melihat adegan yang rambut acak-acakan tapi pemain gak sibuk benerin rambutnya. Gue pernah bilang kayak di video mana ya, series GL tuh setiap ada adegan tatap wajah gitu, pasti kan yang di atas tuh sibuk banget benerin rambut. Nah terus gue bilang kan, mereka harus mikirin solusinya sih. Dan ya agak terjawab sih di sini dengan cara Kan yang di bawah nahan rambut sebelah
yang dekat kamera supaya rambut Chris nggak jatuh nutupin kamera. Ya menarik sih, direkturnya di sini mencoba untuk mengatasi masalah itu gitu. Dan di episode 3 ini gue mendapatkan scene kiss dan itu bagus banget set lightingnya, kamera movement panning dengan slow, editingnya, musiknya, dan adegan dari pemainnya itu bagus banget. Itu adegan scene yang jarang gue temuin di Yuri ya, indah banget, manis banget, berbeda ya kalau yang hot kan banyak ya. Tapi ini kiss scene tertulus sih selama gue nonton Yuri Thailand ya. Ini loh bumbu penata musik yang memiliki rasa akhirnya ya. Saat scene mereka baru bangun sehabis scene tadi malam baru bangun, normalnya suara itu kan emang pelan ya. Jadi mereka nggak masukin instrumen apapun, hanya ambien burung, lalu ada angin. Ya mereka sengaja untuk membangun nuansa pagi gitu. Dan karena itu kita bisa fokus ke dialog mereka. Sehabis mereka beranjak bangun, nah baru langsung masukin instrumen gitar dan itu bagus banget racikan mereka. Dan ada lagi, ya sebenarnya harusnya ini normal ya dalam pembuatan film ya. Cuman gue mau sedikit mengapresiasi penata suaranya karena ini jarang banget dilakuin di series Yuri ya. Mereka detail banget masukin sound effect jangkrik untuk membangun nuansa malam waktu Chris pengen masuk ke rumah Khan dan nunggu si Khan bukain padahal dia punya kuncinya ya. Nah pada saat momen itu ya, saat shootnya ke Chris, gambarnya ke Chris itu kalau kalian dengar ada suara jangkrik. Sedangkan shoot lainnya yang dari dalam ruangan rumah, suara jangkrik itu menghilang. Nah ini diulang beberapa kali terjadi, kalau kalian ngeh ya itu bagus banget. Nah lalu saat Khan ngebuka pintunya, suara jangkriknya ikut masuk ke dalam shoot yang berasal dari ruangan. Dan itu detail yang bagus menurut gua. Ya walau harusnya itu normal sih ya dalam pembuatan film, tapi kayaknya jarang sih ya orang merhatiin hal detail kayak gitu. Oke, setelah nonton episode 1-3, series ini series tertulus menurut gua. Apa ya? Mereka tuh bukan pasangan yang wah banget, yang hot banget, bukan yang spesial banget, tapi couple ini tuh tulus banget gua merasanya. Pas Chris sama Khan jadian, menurut gue sebatas pelukan itu udah nunjukin cinta mereka yang luar biasa, besar sih. Gak perlu ada next scene-nya itu. Tapi untuk fan service ya kayaknya oke lah. Tapi ini couple paling tulus untuk mencintai pasangannya menurut gue ya. Tapi ini series kelihatan banget agak buru-buru ya, karena Khan mendadak kesal, lalu pergi merasa dibohongi, minta kunci rumah dia kembali, dan ya lain-lain itu. Terus tiba-tiba Khan punya foto kencan pertama mereka, itu fotonya kapan gitu kan. Lalu mereka tiba-tiba pacaran sekarang, dan banyak hal yang dilewatin sih sebagai penonton menurut gue ya. Ya kalau orang yang baca novel ya udah pasti tahu sih ya, dan jangan bilang gue suruh baca juga ya. Dan pas series ini juga terlalu cepet, apa ya, mungkin karena cuman episode 6 jadi dibuat rapet banget gitu. Kasusnya mirip-mirip sama novel yang diadaptasi ke anime lah ya, yang cuman 12 episode, tapi ini setengahnya gitu. Semuanya serba cepat dan tiba-tiba. Kayaknya gue mendapatkan detail yang menarik deh waktu mereka bulan madu di episode 4 ini. Kayaknya penata suaranya bikin sekuen ini pakai ADR ya, atau bisa dibilang Khan sama Chris itu mereplace suara mereka, mengganti dialog mereka di tahap editing. Itu kerasa banget pas bagian itu kerasa banget itu hasil rekaman, dan gue yakin banyak yang gak sadar sih karena bagus banget hasil ADR-nya, emang kayak asli mereka ngomong. Kayaknya gue gak berhenti nih ya muji hasil kerja tim penata suara ini series. Oh iya, dan apa ya, Toy ini kan selalu bikin kesel ya mukanya ya. Dia diem aja ngeselin gitu dari mukanya, tapi sebenarnya kayaknya dia itu malu atau nervous juga deh, karena setiap dia acting telinganya merah mulu. Oh ya, dan oke,
Gue menemukan hal menarik di episode 4 ini. Hal detail yang mungkin kalian lewatkan. Itu jamnya mati, bahkan detik jamnya gak gerak di scene Pot datengin kantornya Toy. Waktu mau ngelabrak ya. Aduh, itu kelihatan jamnya tidak bergerak. Ya memang ya adegan kissing itu masih menjadi misteri bagi gue ya. Belum ada ide yang menarik bagaimana caranya mengatasi rambut tidak mengganggu sudut pandang kamera gitu. Dan muka mereka tetap terlihat gitu ya. Walau menurut gue ini yang paling kelihatan tanda kutip natural. Karena walau acak-acakan setidaknya mereka biarkan itu gitu. Dan minim adegan benerin rambutnya di episode 4 ini. Dan ini mungkin di luar konteks series ya. Gua mau cerita sedikit nih. Ini agak lucu ya. Kebetulan gue tuh suka banget sama idol. Bahkan gue besar nontonin idol dari dulu kecil. Gue juga sedikit mengikuti kayak Bangkok 48 atau Chiang Mai 48 gitu kan. Jadi gue ini terbiasa merasakan aura idol gitu. Anjay, sok banget gue ini. Tapi ya ngelihat Min ini menarik perhatian gue banget. Terus akhirnya gue iseng gitu kan cek profil dia. Dan ternyata beneran aja Playfa ini mantan member idol. Pantes mata gue tertarik sama dia sih. Ya akhirnya episode 4 ditutup dengan full komedi, lucu sih. Jadi gue agak takut dengan episode selanjutnya. Biasanya kalau happy-happy gini biasanya akan ada badai datang ya kan. Oke, episode 5 kan itu lucu, imut, mungil gitu ya. Bahkan baju masa kecilnya masih kelihatan muat. Oke, setelah mengetahui segalanya mengenai ibunya kan, hubungan ibunya dengan Chris gitu kan. Memang mereka ditakdirkan bersama sih. Dan dunia ini cukup sempit bagi mereka ya. Memang bagus banget untuk teknis Yuri satu ini. Gokil, scene mereka berempat ya waktu Chris bersama teman-temannya itu grup sub 4 orang lagi bisa dipecah dengan nyaman tanpa ada efek jam atau shoot yang aneh. Ya mungkin ada yang gak paham ya sama omongan gue atau gue ngomong apa sih gitu. Tapi bagi gue yang mendalami film seperti Chris mata kita aja dibuat nyaman gitu. Apalagi hanya orang-orang yang cuma butuh hiburan dengan nonton film ini. Udah pasti nyaman banget kalian nonton series ini. Karena apa ya, orang-orang di balik series ini dengan sadar gitu kan memakai pengetahuan filmmaking mereka untuk buat series ini. Tapi baru gue puji nih ya. Baru gue puji. Di scene selanjutnya ini cukup disayangkan aja sih. Waktu Sol memberitahu isi hatinya dengan memberitahu pikirannya ke Min, itu kan momen dimana emosi lagi tidak stabil. Tapi kenapa tumben banget kameranya still gitu, gak gerak, sayang banget. Mana movement kamera shaking yang biasa kalian pakai, hey. Bahkan Min nangis aja, actingnya itu udah bagus loh. Kalau ditambah dengan shaky kamera movement gitu, harusnya makin bagus. Dan ya ini tumben loh mereka gak make ya. Padahal sepanjang episode 1 sampai episode 5, kalau kalian perhatiin saat keadaan para pemain tidak stabil, mereka gunain kamera shaking. Aduh. Oke, sebagai penutupan gue puji lagi nih ya pembuatan suara ambien. Kayak di bar waktu Sol minum-minum ada suara musik jadi backgroundnya, itu bagus banget. Dan juga waktu makan malam Chris bersama dengan Kan, itu kalian kalau detail pakai earphone atau sejenisnya lah ya, seperti yang gue sebut di awal video, di scene itu ada usaha mereka ngebuat ambien suara sekitar rame, bukan hanya mereka berdua, dengan masukin beberapa sound effect ambien suara sendok kena piring gitu, ting 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 gitu. Jadi restorannya nggak kelihatan sepi banget. Dan endingnya begitu. Dan ya ternyata kelanjutannya ada di episode 5.1. Ini mungkin episode OVA kali ya ibaratnya ya, episode bonus lah ya. Tapi ya walau bikin mengunggah selera makan scene ini,
Entah kenapa gue merasakannya kayak lihat benang kusut sih, kayak tapi ribet banget lihat adegan mereka kali ini. Ya mungkin guanya aja sih, tapi kurang eye catching aja bagi gue ya. Yang menarik paling adegan itunya aja sih. Kalian tahu lah ya maksud gue ya. Dan waktu scene dimana Min balikan sama Sol, kenapa baru dipakai itu saking kamera yang gua bahas di episode sebelumnya, ha? Mereka menggunakan teknik handheld itu, padahal ini harusnya ya lebih cocok dipakai waktu mereka berantem, dan kenapa baru di sini dipakai? Dan ya menurut gua pribadi sih harusnya ini lebih slow gerakan kameranya, karena disinilah mereka merasakan ketulusan, bukan emosi marah kayak episode sebelumnya. Kayaknya shoot Min sama Sol yang episode sebelumnya yang waktu berantem itu mungkin karena udah malam kali ya, jadi nggak fokus, mereka pengen cepet-cepet web aja gitu, kayak udah still aja kameranya gitu. Ya hanya mereka yang di balik layar yang tahu. Dan di episode ini kita bisa melihat lebih bangsat daripada si Toy yang sifatnya bangsat. Karena si Toy itu memang dirinya yang salah ya. Bentukan Toynya itu emang udah sakit gitu. Tapi ini ini kan otaknya pinter ya, tapi sakit anjir. Dia pinter memanipulasi orang dan dia bangsat banget sih. Gue sebenarnya udah merasakan sifat dia sih ya, gara-gara dia ngeliatin bagian tubuh tertentu gitu kan dari video audisinya si Kan. Itu emang udah kelihatan si Ek nih bejat sih. Dan ya akhirnya dia menjebak Kan buat ngomong gitu di depan Chris. Ya entah kenapa gue yang sakit hati. Walau gue tahu ya si Kan coba dijebak, tapi entah kenapa gue yang sakit ya hatinya ya, aneh anjir. Aduh sayang banget, gue merasakan jumlah episode 5.1 ini yang udah pasti masalah juga ya ke budget produksi mereka ya. Kelihatan banget mereka mau tanda kutip memperlihatkan semuanya mungkin yang ditulis dalam novel gitu, jadi terlihat banyak tiba-tibanya gitu. Dan ya masalahnya ini mereka cuma punya 6 episode dan 1 episode oval ya. Aduh pendek banget. Dan akhirnya sampai di episode 6. Ini cukup lucu sih. Gue kan pernah memuji kalian ya, para penata suara yang untuk ngebuat ambien setiap scene-nya. Tapi ada orang berantem teriak-teriak gitu di restoran, masa mereka gak pada ngeliatin gitu? Masa iya penghuni restorannya masih sibuk makan? Itu suara alat makan dan piringnya itu jadi ganggu. Ini kalau kalian dengerin ya, itu waktu mereka berantem ya, si Kan sama Chris, itu masih ada suara plenteng, tiang, ting, orang-orang makan gitu. Masa iya mereka gak keganggu gitu kan? Aduh, ini garam yang kebanyakan, maaf banget. Jadinya asin itu suara ambience piring yang sempat gua puji ya. Dan BTW dialog berantemnya bagus banget itu, gua cukup merasakan sakitnya ya. Dan adegan menarik bagi gua yaitu adalah Ik yang melakukan cheers gitu ke arah kamera sebelum minum minuman dia. Itu menambah hal detail menarik dari berantem ini, sekaligus menambah kekesalan gua ke dia sih. Dan astaga, itu momen punya video rekaman CCTV dan membagikannya ke orang-orang. Ya walau salah kirim sih, tapi ya otomatis akan jadi gosip. Ini kocak banget sih. Innocent parah sih An. Aduh polos banget sih An. Aduh. Dan adegan berantemnya ya waktu Kan sama Chris ke rumahnya Kan itu kan lagi nangis ya. Mungkin menurut gua ya nggak terlalu spesial sih, tapi cara mereka Chris dan Kan menggunakan dialognya sebagai senjata itu luar biasa sih. Kayaknya mereka tahu kayak, oh gua nih nggak
nggak wah banget dengan acting nangis yang sakit banget, dan gue coba dengan menggunakan kata-kata yang baik gitu. Kayaknya itu sih ya, cuman nggak tahu ya, ini cuman spekulasi gue pribadi aja ya. Mereka menggunakan dialognya sebagai senjata, itu luar biasa sih. Sakitnya kerasa banget dari kata-kata. Dan ini apa ya, semacam keresahan gue di episode 6 sih. Gue sebenarnya kan kayak udah berteori gitu ya dalam pikiran gue ya. Kan itu tahu bahwa Chris itu si Apple di hari Chris mabok itu ya, waktu ke klub itu ya. Tapi teori itu kan terbantah karena sepanjang cerita Kan itu bener-bener menganggap mereka itu orang yang berbeda. Ditambah waktu Egg deketin Kan, dia kan beranggapan dialah sang Apple gitu. Nah di akhir ternyata dia tahu informasi itu bahkan dari sebelum mabuk. Jadi menurut gua ya, ini cukup penulisan yang miss sih. Ya gua tahu sih, kayaknya penulisnya pengen buat ala-ala plot twist dalam plot twist dalam plot twist tapi kurang masuk logika aja sih. Banyak momen-momen yang bisa bikin menabrak hal itu atau membatasi ide itu menurut gua sepanjang series ini. Jadi mana ya jelasinnya ya. Banyak hal-hal logika yang bisa menabrak bahwa Kan itu dari awal udah tahu bahwa si Apple itu Chris gitu. Itu aja sih keresahan gua sepanjang nonton ini ya. Gua nggak tahu ya kalau di novelnya emang gimana atau di seriesnya gimana, gua nggak tahu sih. Tapi dari setelah nonton series ini apa ya, plot twist ini terlalu memaksakan ya. Alasannya menurut gue yang bikin memaksakan ya. Ya jadi itu dialah cerita gue habis nonton series ini. Luar biasa sih. Walau gue liatnya ya kayak dari tim produksi series ini tim produksi yang mid level lah ya, nggak kecil dan juga bukan dari produksi yang besar. Bahkan dengan subscriber cuman sekitar 200 ribuan ini, tapi mereka luar biasa. Mereka tim produksi yang dapat memaksimalkan itu dengan baik. Kalau kalian ngeh ya, dari properti set, lokasi dan lain-lain, itu sebenarnya cukup terlihat mereka memaksimalkan yang ada. Kelihatan banget kok properti kayak perintilan-perintilan yang mereka gunain itu nggak terlalu wah, bahkan kayaknya ada yang dibuat sendiri bahkan kayaknya gua rasa ya. Tapi ya itu harus ada karena kebutuhan cerita dan lain-lain. Bahkan penggunaan equipment kayak lighting dan lain-lain juga terlihat mereka hanya bisa menggunakan beberapa alat, nggak sebanyak agensi-agensi yang besar gitu. Tapi ini luar biasa timnya. Mereka menggunakan pengetahuan ilmu film dengan alat seadanya, itu bagus banget. Mereka memanfaatkannya dengan baik banget. Kalau gue bisa bilang ya, ini salah satu favorit gue sih untuk pembuatan atau film makingnya itu. Ini series bagus banget menurut gue ya. Ditambah mereka bukan dari tim produksi yang besar, tapi mereka bisa memanfaatkannya, itu bagus banget sih series ini. Terakhir seperti biasa gue akan merekomendasikan beberapa judul yang bisa kalian tonton. Gue akan coba dengan As, salah satu series Yuri Thailand yang hype banget di Indo sampai trending. Dan yang lagi ongoing ada dari tanah Jepang, yaitu ada Kill Me by No Name. Selanjutnya ada yang lagi ongoing yaitu season 2 nya dari daratan mainland, yaitu Fragrance of the First Flower. Yang season 1 nya itu tayang di 2021 kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini yang isinya banyak ngomong doang. Gue yakin kalian banyak yang gak ngerti juga gue ngomong apa.
dan membuang waktu kalian yang berharga mendengarkan cerita gue ini. Gue ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di cerita lainnya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.